Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani rahimahullah, Bapak dan kawan-kawan serta para santri rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang mengatur semesta alam ini, yang kepadanya kita bersandar, yang kepadanya kita meminta pertolongan, yang kepadanya kita semua akan kembali. Sholawat dan salam teriring tercurahkan kepada qudwah kita, kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang berdiri yang tegak di istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin ikhwah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang isti'anah, yaitu manzilah isti'anah. Ya, manzilatul isti'anati, yaitu kedudukan isti'anah yang pertama. Al-isti'anatu billah manzilatun 'azim min ad-din. Ya, yang pertama annal 'abda 'ajizun. Ya, annal 'abda 'ajizun 'anil istiqlal bi nafsi fi 'amali tha'ah. Yang pertama kita menyadari bahwa manusia lemah. Ya, manusia itu lemah dalam apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, ya, menjalankan ketundukan secara mandiri. Ya, maka kita butuh isti'anah Allah. Yang kedua, ikhwah ta'ala, ya, isti'anah yang kedua adalah menyelamatkan, ya, seseorang dari penyakit ujub dan sombong. Ya. Di antara bentuk isti'anah yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inu billah fi jami' umurihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta pertolongan kepada Allah. Nabi saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, pada semua urusannya, semua permasalahannya. Ya, kama yaqulu, sebagaimana Nabi berkata fi khutbatil hajjah. Kita bisa ambil contoh yang sederhana, khutbatul hajjah. Ya. Bagaimana bunyinya khutbatul hajjah itu? Bunyinya apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu namanya khutbatul hajjah. Ya, ketika Nabi berkhutbah, ya, di situ Nabi, ya, meminta pertolongan kepada Allah. Innal hamdalillah, sungguh segala puji-pujian itu milik Allah. Ya, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami, ya, memohon pertolongan kepadanya. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, itu contoh
bahwa Nabi dalam berkhutbah saja minta perlindungan dari apa? Min syarri nafsi, dari keburukan diri. Ya. Kemudian hadis yang lain, ya, hadis yang panjang. Mari kita pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan ini. Ya. Hadis yang panjang, ya, di ujung hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Gitu kan? Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga ini bentuk isti'anah. Ya. Wa yu'inu rajulu ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u ya 'alaiha mata'ahu shadaqatu. Ini contoh isti'anah. Ya. Karena apa? Manusia itu tidak bisa lepas dari orang lain. Manusia itu bukan manusia berdiri sendiri, butuh pertolongan orang lain. Ini dalam hal sifatnya sosial. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah, ya, wa yu'inu rajulu, ya, menolong seseorang ala dabbatihi, ya, membantunya untuk apa? Menaikkan barangnya ke tunggangannya, ke binatang ternaknya. Kita ternyata membantu seseorang menaikkan barangnya atau perabotnya. Kalau dalam hal sekarang ada orang mau pindah, kita bantu dia. Atau ada orang yang banjir, ya, atau kebakaran, kemudian kita bantu perabot-perabotnya itu, ya, kita pindahkan, kita selamatkan, ya. Maka Nabi fayahmilu 'alaiha, atau mungkin dia membantu mengangkat barang tersebut ke atas dabbah tadi, ya, hewan tadi, ya, wa au yarfa'uhu, ya, atau mengangkatnya, mata'uhu shadaqatu, maka mengangkat, menolong, membantu, semua itu adalah bentuk daripada sedekah. Ya, itu ikhwah orang taala. Ini praktik isti'anah. Maksudnya bahwa manusia itu lemah, baik secara pribadinya maupun secara sosial. Butuh apa? Bantuan orang lain. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu contoh ya. Ya, sampai-sampai Nabi, ya, di dalam khutbatul hajahnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam kehidupan sosial kita. Antum membantu orang, mengangkat barang, ya, maka itu bagian dari apa? Sedekah, ya, kebaikan. Nah, itu praktik daripada bahwa isti'anah tadi, kedudukannya manusia itu lemah, tidak bisa, ya, berdiri sendiri, butuh pertolongan, ya. Yang kedua, ikhwan ta'ala, di antara kedudukan isti'anah yang kedua adalah menolong atau menyelamatkan seseorang dari penyakit ujub dan apa? Sombong, ya, kemudian wasirqi, penyakit syirik. Yang kedua, annal isti'anata billah tadba'ul kibr wal ujub wasyirka. Sungguh isti'anah, ya, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, mencegah seorang, menyelamatkan seseorang dari penyakit sombong, penyakit ujub dan syirik. Ini dalilnya kita sudah sampaikan kemarin. Di antara bentuk konsekuensi sombong itu apa? Ya, dia akan terhalang dari hidayah. Dia akan terhalang dari hidayah. Orang yang sombong, ada penyakit sombong dalam hatinya, itu akan terhalang dari hidayah. Ya. Semakin bertumpuk hartanya, kecongkakannya semakin kuat. Semakin banyak jabatannya, kecongkakannya semakin lebih kuat. Nah, gitu.
Kenapa? Bibitnya tadi. Sebenarnya satu jabatan aja itu berat. Tetapi kalau ada orang yang ya dalam jiwanya ada bibit kesombongan, dia malah mencari. Ya, gitu kan. Nah, itu karakter manusia. Manusia itu apa? Tamak dan rakus. Ya. Hadis Ka'ab bin Malik. Ada nih, ya. Hadis Ka'ab bin Malik. Pak Joko, hadis Ka'ab bin Malik. Nah, tentang serigala. Anak saya sebutkan serigala. Ya. Terjemahannya, tidaklah dua serigala. Nah, lanjut. Ya, Pak Joko lanjutkan. Ya itu karakter manusia, nggak bisa. Ya satu jabatan itu luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika musim baca kulit mereka keluar untuk apa? Hanya sekedar menahan perut yang lapar. Nabi tanya kepada Abu Bakar, ma hamalaka an akhruja hadhil lailah. Hai Abu Bakar, apa yang mendorong kamu keluar malam-malam? Abu Bakar jawabnya apa? Saya belum makan. Itu musim yang luar biasa. Ya, susahnya makan. Nabi ketika keluar tengah malam ketemu Abu Bakar. Setelah berapa ya kemudian bertemu lagi dengan Umar. Nabi tanya, hai Umar, apa yang menyebabkanmu keluar dari rumah malam-malam? Umar berkata, belum makan. Sama-sama. Kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an itu coba tanya Nabi juga apa yang menyebabkan beliau keluar. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumah malam-malam? Nabi berkata apa? Saya belum makan. Kemudian apa kata Nabi? Ini ada sisa perbekalan dari kawan kita. Ya, karena saat itu kondisi apa? Krisis. Orang untuk makan aja susah. Akhirnya Nabi ajak sahabat tersebut ke rumah sahabat. Selesai makan, keluar dari rumah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar? Bagaimana caranya? Udah kenyang ya? Sudah ya. Kemudian Nabi bacakan surah apa? Masa lupa itu? At-Takasur ayat ke-8. Nah, gitu kan? Ayat ke-8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya kenyang yang tadi, ya kenyang saja itu jadi penyebab nanti kita akan ditanya, apalagi jabat. Itu maksudnya. Apalagi jabatan yang begitu beratnya. Tetapi karena kesombongan tadi yang ada dalam jiwa seorang, maka yang lahir apa? Ketamakan. Dia tidak akan membuat dia akan sadar, takut, tapi malah semakin bangga diri. Merasa diri itu punya power. Wah, ini saya 5 jabatannya. Ya, komisaris, direktur, oke, menteri diambil 3. Waduh. Nah, itu semuanya itu kerakusan. Ya. Gitu kan? Kalau apa serigala rakus, sudah jelas objeknya, nggak mau dia cari yang lain kecuali apa? Domba atau kambing. Kira-kira serigala dikasih daun mau nggak? Nggak mau. Karakter ya hewan juga punya, makanya ada namanya bipora, ada namanya bipolar. Joko nyambung ya.
Dan mungkin yang ambil orang mau ngambil haknya ambil orang. Betul betul. Pernah lihat nggak ulat makan daging atau serigala makan daun? Tapi manusia semua karakter tadi dimiliki. Nah itu uniknya manusia. Karena uniknya manusia turun dustur. Apa dustur itu? Undang-undang. Apa undang-undangnya? Jangan tamak, jangan rakus. Kalau tamak rakus berarti mengalahkan apa? Nah, begitu. Karena tidak ada yang mengalahkan kerakusan manusia. Kalau dibandingkan hewan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Insya Allah mudah paham ini Pak Joko ya. Bahasa yang sederhana. Ya, serigala itu sudah jelas objeknya. Paling dia ngejarah yang domba dan kambing. Tidak mungkin tamannya orang habis. Kalau manusia dijarah semuanya. Gak mau lihat orang itu lelah, capek, semuanya dijarah. Itulah ketamakan manusia. Ya, ini momen demo ini. Gak ada yang tahu kalau saya ngambil momen. Ada orang yang itu ketika mereka diinterogasi semuanya ini 1000 orang ini, apa katanya? Saya manfaatkan. Nah, dimanfaatkan tuh. Habis itu isi sebagian dari apa? Ya, atrium Senen. Atrium Senen itu Pak dibongkar itu jam 1 ya 30 sampai jam 30 dibongkar, masuk semua beruntung. Itu kejadian sama Pak di Makobrimob itu. Benar-benar nanti lihat itu. Mengenaskan. Oh habis ini sapam nggak ada fungsi. Sapam cuma 5 lawan ribuan. Ketika mereka sudah mampu mendobrak itu pintu kaca, pecah lompat itu anak-anak muda itu ngambil sembarang semua. Ya, nah itu kerakusan. Ya, dia sudah tidak tahu hukum lagi. Yang ada adalah tadi nafsu. Nah, sama terjadi waktu di Papua tahun 2000. Ya, OBM merajalela di mana-mana. Orang, masya Allah, ya ketakutan dengan situasi yang seperti itu. Semua jual barangnya dengan harga murah. Ada yang jual rukunya hanya 100 juta yang beli saking takutnya itu. Karena semua dijarah. Kalau enggak nyawa. Kondisi seperti itu. Ya, rakus semuanya. Dalilnya apa? Mumpung itu. Ketika diinterogasi kemarin anak-anak muda dari Bogor, dari Cekesi, ya, ada Depok gitu. Saya kumpulkan aja videonya itu. Masya Allah, kenapa ngambil? Manfaat tanpa saya belum punya ini. Situasi dimanfaatkan. Nah itu situasinya itu. Nah setelah jam 3 itu ya video seliaran itu langsung di-cut. Instagram, Twitter nggak boleh. Habis. Itu kalau ngikutin dunia itu. Secara langsung tuh. Ya, sama yang di Pondok Gede. Ya. Kemudian mana lagi itu? Sebelahnya Pondok Gede, Pinaran itu. Ya. Itu jam 11.30 dikubur, dibakar polsek itu Sabtu malam. Nah, ikhwan ta'ala itu semuanya bentuk tadi ya ketamakan, kesombongan. Kembali kepada hadis Ka'ab bin Malik. Apa tadi bunyinya? Mazibani ursila alaihi al-ghanam bi absadi hima. Tidaklah 2 serigala itu dilepaskan dalam keadaan apa? Ja'i'ani. Ya, serigala itu dalam kondisi apa? Lapar. Dilepaskan di segerombolan domba atau komunitas kambing, ya, tidaklah kerusakan yang diakibatkan oleh 2 serigala itu
lebih besar dibandingkan kerusakan min hirsil mar'i. Nah, ini kalau saya bahas ini tersinggung ada ya kawan-kawan para dai. Min hirsil mar'i min dinihi wa syarafi. Ya, gitu. Dari apa? Ya, ketamakan, kerakusan seseorang pada agamanya dan pada dunianya. Karena kan gitu. Ada seorang dai ya bahasa anak muda kan di-spill. Apa yang di-spill? Kolam renangnya di-spill, luas tanahnya di-spill, harganya di-spill. Berapa harganya? Saya bangun miliaran. Di-spill kok itu. Kan begitu seorang dai. Makanya hadis itu mengatakan dari ketamakan seorang kepada apa? Urusan agamanya dan dunianya. Mana yang lebih buruk kerusakannya? Manusia tadi, ketamakannya tadi, tamak kepada dunia, tamak kepada harta tadi, ya. Maka akibatnya tadi, ya itu rahim ta'ala, ya. Maka ketamakan dan kerakusan itu ya sesuatu yang buruk. Namun ketika agama tidak hadir dalam hati dan jiwa manusia, ya maka dia akan bisa merusak segala-galanya. Ya, itu. Saya mengatakan manusia, ya karena apa? Kalau mengatakan mukmin, ya sekarang konotasinya gitu. Pejabat-pejabat kita siapa? Muslim semuanya. Ya, mayoritas Muslim kan? Nah kalau kita mengatakan Muslim nanti nggak ada imannya, kan susah juga. Ya, ketika dalam hati dan jiwa manusia hilang prinsip agama, hilang dustur agama, hilang kekalnya iman, maka yang muncul apa? Ketamakan. Kenapa ikhwah ta'ala? Ketamakan itu muncul karena dipoles oleh demokrasi. Nah, ini kalau bahasa begitu kan saya ngomongnya bahaya. Dipoles oleh demokrasi. Apa maksudnya dipoles? Haji mumpung saya menjabat, ya udah ambil jatah dulu. Nanti terserah syarat kena OTT atau tidak. Saya dapat triliunan, OTT saya kembaliin hanya berapa? Miliar selesai 10 tahun. Cara berpikirnya pragmatis, dirusak oleh itu. Makanya kalau jiwanya ada manusia, ketemu demokrasi, ya connect. Tapi kalau enggak, tambah hancur. Ini sedikit aja nih keseluruhan. Ya, buruknya ini. Ya, itu ya kalau kita sudah bertahun-tahun ini, belum saya ada, antum belum ada, ya. Bagaimana dipoles demokrasi supaya bagus, supaya indah, susah. Kenapa? Mentalnya itu, ya, mentalnya. Maka apa kata Allah? Innal insana khuliqa ajula. Itu karakter itu nggak bisa dibohongi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan apa? Tergesa-gesa. Apa maksud tergesa? Maunya pragmatis, cepat semuanya itu. Kaya mau cepat, nggak mau dari alhamdulillah. Nah itu ta'ala. Baik, kembali tadi bahwa isti'anah, maka kondisi seperti ini ta'ala, ya sikap kita, ya sandarkan semua masalah ini, permasalahan ini, urusan-urusan ini, minta pertolongan kepada Allah. Karena yang mampu memberikan solusi, ya Allah Jalla. Jangan kita sandarkan kepada ya nafsu dan akal. Karena nggak ada jalan. Ya ini kan teman-teman dari Polri lagi berjalan di Busuk, yang di Mataram berapa, yang di Bekasi berapa,
Ya. Ya. Makanya ikhwan adalah tidak ada lagi solusinya tadi minta pertolongan, kita doakan ya saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita apa mendapatkan hidayah. Ternyata isti'anah kepada Allah itu adalah solusi yang tepat dalam menyikapi permasalahan ini. Baik, nah itu ikhwan rasalah. Berarti orang yang sombong tadi dia akan terhalang dari hidayah, ya. Dari hidayah, ya diberikan harta, seharusnya dia bersyukur, seharusnya dia itu amal. Diberikan jabatan, dia seharusnya apa? Ambil itu sebagai apa? Potensi untuk ibadah, bukan potensi untuk menciptakan kerakusan. Itu ada. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat itu ya di antara efek buruk hedonisme itu adalah salam. Allah sudah katakan apa itu? Al-haakumut. Ya, al-haakumut takatsur bahasa kerennya sekarang hedonisme. Ya, Allah sudah katakan al-haakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, apa artinya? Telah melarikan kalian. Gitu. Orang kan sekarang sepil. Kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat. Ironisnya kaum muslimin yang mayoritas hari ini muslim itu nggak malu dengan orang kafir. Orang kafir itu hartanya sampai biliunan, sampai triliunan, tapi nggak pernah disepil. Nggak pernah sepil. Kita yang merasa punya harta cuma 300 miliar, waduh hebat tuh. Sepil-pilannya, sepil ya macam-macam diperlihatkan itu. Restorannya itu orang kita, orang kafir. Maaf, sampai-sampai saya katakan itu dan yang berinvestasi, berinvestor kepada negara ini itu juga nggak pernah diperlihatkan. Disipil itu hartanya berapa? Triliun. Kan kita dapat investor dengan orang kafir. Pernah nggak disipil itu hartanya? Nah, kan itu ironisnya kehidupan kita. Itu ikhwan saudara. Ya, itulah efek dari hedonisme. Ya, bermegah-megahan, memamer-mamerkan apa? Iya. Baik, berarti orang yang sombong itu akan terhalang dari hidayah. Ayatnya apa? Surah Hud ayat 146. Baik, diulang lagi. Baca lagi. Baca terjemahannya. Baru kita lanjut. Mana? Pak Joko. Pak Joko nih. Ada HP-nya kan? Ya. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyembuhkan dirinya dari bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Mereka yang berdiri tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai. Baik. Yang ketiga, ikhwan, barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka dia akan dihinakan. Annaman lam yasta'in billah khudhila. Annaman lam yasta'in billah khudhila. Barang siapa yang tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, khudhila, maka dia akan dihinakan. Ya. Orang yang terlalu pede dengan dirinya, ya, terlalu yakin pada dirinya, ya, maka dia akan khudhila, dihinakan. Apa?
Barang siapa yang, oh ya, yang tidak, ya, lupa berjawab. Nah, barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka dia akan dihinakan. Berarti itu akibatnya, ya, hukumannya, konsekuensinya. Man ista'ana bi ghairillah khadalahu wa ahwaja ma yakunu ilayhi. Qala ta'ala, ya. Man, ya. Barang siapa minta pertolongan bi ghairillah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, khadalahu. Ya. Maka dia akan dihinakan atau ditelantarkan. Wa ahwaju ma yakunu ilaihi, terutama ketika ahwaju, terutama ketika dia sangat butuh, sangat butuh dia, saya perlu dia, tetapi dia palingkan permohonan itu selain kepada Allah. Maka ketika kita butuh, ya, kemudian kebutuhan itu dipalingkan selain kepada Allah, maka disitulah Allah akan terlantarkan kita. Allah akan biarkan kita. Kita butuh ini. Tetapi dalam kondisi ahwaj tadi, kita butuh tadi, perlu. Ternyata kita minta selain kepada Allah. Maka kalau kondisi itu terjadi pada diri kita, itu adalah konsekuensinya khadalahu. Ya, Allah akan hinakan. Allah akan terlantarkan. Allah itu orangnya sebenarnya dibiarkan, dilantarkan. Ya, udah mau apa saja. Nah itu ikhwah rahim ta'ala. Faqala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-17 ayat 22. Ya, sudah baca ayat 22. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak tinggalkan Allah. Ya. Nah gitu kan. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan engkau menjadikan sesembahan selain ya bersama Allah. Maka engkau akan duduk fataquda madhmuman makhdhula. Maka engkau akan duduk dalam keadaan tercela dan ditelantarkan. Yakni engkau akan ditinggalkan tanpa penolong. Nah, itu ikhwah ta'ala. Ya, makanya bahasanya kata Imam Ibnu Qayyim dan kitab Madarijus Salikin, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu yang hanya dipersembahkan kepada Allah. Ketika dia dipersembahkan bukan selain kepada Allah, ya sudah Allah biarkan. Allah terlantarkan. Itu maknanya. Ya. Nah, itu ikhwah rahim ta'ala. Kemudian yang keempat, saya singkat saja. Yang keempat, annal isti'anata billah yasabilul wahid litaghallubi ala masa'ibi wal mulimat. Annal isti'anata, ya, yang keempat, bahwa isti'anah ini ikhwan ta'ala hiya sabilul wahidu, satu-satunya jalan litaghallubi alal masaibi wal mulimat. Ya, isti'anah kepada Allah adalah satu-satunya jalan litaghallubi alal masaibi wal mulimat, yaitu satu-satunya jalan untuk apa? Mengatasi musibah dan bencana. Ya, baik. Ini yang keempat. Ya, satu-satunya jalan untuk apa? Ya, taghallub, mengalahkan atau mengatasi musibah. Nah, di sini terjemahan sekali lebih halus. Mengatasi musibah dan bencana-bencana. Nah, berarti solusinya ikhwan adalah ketika ada musibah, masaib wal mulimat, ya, atau bencana-bencana,
Al-mubtala atau ujian-ujian, itu solusi yang tepat adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah memberikan atau menyingkap semuanya. Ya. Baik. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Udah lama tuh. Ya, lama sekali penderitaannya. Musibah yang dialami oleh Nabi Yakub. Berpisah dengan anaknya berapa tahun? Tahu nggak? Berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Yakub berapa lama? 1 tahun. Ya, coba bandingkan itu. Berpisah. Anak yang yang menceritakan, ya wahai bapak, aku bermimpi lihat apa? Lihat apa? Gitu kan. Apa kata bapaknya berpesan pada Yusuf? Jangan kamu cerita sama kawan-kawanmu ya. Jangan mencerita kalau mimpimu yang ini. Ternyata mimpinya Nabi Yusuf itu ya lama terwujudnya. Dan bertemunya Yakub sama anaknya juga bukan perkara mudah. Tadi ayatnya sudah dibacakan ya. Bagaimana menyediakan makanan Yusuf ya, panggil semua teman-temannya. Kemudian ketika itu baru tanya, kenal gak aku? Yusuf berkata, kenal gak? Siapa saya? Ya. Apa kata Yusuf? Inilah orang yang dibuang dulu. Ya, ibu, ini saudaramu yang dibuang dulu. Nah, itu tadi. Nah, ternyata isti'anah tadi ya, yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam itu menjadi apa? Qudwah yang luar biasa. Ya. Qudwah yang luar biasa. Bagaimana sabarnya Nabi Yakub dan terus beristianah minta, yakin dia bahwa dia akan ketemu anaknya. Ya, kalau sekarang kan lagi trending ini di kampung saya. Kampung saya lagi trending yang buruk. Ya, sudah 2 bulan ini orang hilang, baik anak-anak maupun lansia itu sudah hampir di angka 15 ke atas. Angka kehilangan tuh. Kalau sekarang kan yang kita khawatir itu kalau orang hilang anaknya. Sekarang yang hilang lansia. Kira-kira bagaimana pandangannya? Rata-rata yang di fotonya itu usianya 60. Tapi saya nggak mencerita situasi kampung saya ini luar biasa sekarang, luar biasa. Ya, pembunuhan, ya, apa yang terjadi di Jawa itu hari ini melek kelihatan. Nah, kemudian dimasukkan sapi teh, ya, kemudian dikasih apa? Semen. Itu terjadi. Hilang, mahasiswa hilang, pulang jaga kos kontrakannya hilang 2 hari, ketemunya nyawanya. Nah, ini bayangkan ya. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf bukan 1 bulan. Sekarang dengan situasi yang ekonomi begini ini, orang sudah 1 hari saja anaknya, bapaknya nggak ada, telepon kiri, Kapolsek, Babinsa, semua diedarkan. Ini situasi yang terjadi di kampung. Bagaimana dengan Bapak? Ya, ikhwankan. Pelajarannya begitu situasi. Nabi Yakub bukan setahun, bukan sebulan menunggu, tapi ada keyakinan yang bulat, ada keyakinan yang kuat bahwa isti'anahnya, doanya Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub ketika dibawakan pakaiannya Yusuf? Dan dia aromanya, daunnya itu apa? Anakku masih hidup. Apa kata Yakub? Anakku
masih hidup. Dia nggak percaya kalau ya Yusuf mati. Dibawain ke daerahnya yang dibikin oleh teman saudara-saudaranya, dikasih cat merah aja akhirnya. Ya, dia juga ketika dia hidup Yakub berkata Yusuf belum meninggal. Apa kata? Ya, anaknya, wahai ayahku, masa kamu belum percaya juga? Tapi ngomong begitu, masa kamu belum percaya juga? Ini kan buktinya ada lanjutnya. Nah ini ya, ternyata Nabi Yakub alaihissalam yang begitu lama menantikan kehadiran Yusuf diberikan hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? As-sabrun jamil. Nah, itu hadiahnya tuh. Saking sabarnya menunggu apa? Hasil dari doanya tuh. Ya. Faqala jalla jalalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf. Ayat berapa tuh? Ayat 18. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang indah. Ya, kesabaran yang indah. Itu yang dimiliki oleh siapa? Nabi Yakub. Nah, ini bukti ikhwan ta'ala bahwa isti'anah tadi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan untuk apa? Mengatasi musibah dan bencana. Udah dibaca terjemahannya? Apa mereka? Ya. Mereka datang membawa gamis-gamisnya yang berhubungan dengan darah palsu. Yang berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang menyertai perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran itu kesabaran. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, gitu kan? Di situ ibarat Yakub penampakan apa? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, Allah lah tempat memohon pertolongan ala ma tasifun, atas apa yang kalian ceritakan. Setelah menceritakan di bawah bajunya itu, Nabi Yakub beristi'anah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah tempat mohon pertolongan. Terus setelah dia ada kabar itu, datang di bawah baju bercak-bercak merah itu, kemudian disitulah Nabi Yakub menguatkan hatinya, terus berdoa kepada Allah supaya ketemu dengan Yusuf. Bandingkan berapa lama itu? Panas berapa lama itu? Panas berapa lama? Ya, Nabi Yakub pisah dengan Yusuf itu luar biasa. Belum lagi Nabi Ayub, Nabi Ayub dengan bujuk rayu istrinya apa? Saking parahnya itu, kulit-kulitnya sudah lepas dulu, tinggal lawan pulangnya saya. Artinya kayak tengkorak tuh Nabi Ayub, istrinya untuk memenuhi backup kehidupannya 1 pekan aja susah. Akhirnya dia apa? Bahasa kita sekarang, jadi apa? Trika baju, ngambil gosok-gosok baju, bantu. Nah, setelah habis 1 pekan backupnya, akhirnya apa? Memutuskan, dipintal itu rambut yang panjang istrinya Nabi Ayub ini, dipintal kemudian dipotong, dijual sama tuannya itu. Untuk apa? Dia cerita, saya untuk biaya suami saya untuk 1 pekan ini, gimana nggak beli ini rambut saya? Itu kondisi luar biasa. Ayub tidak bergeming dengan kondisi, tetap sama. Tetapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya tidak kuat dengan situasi, harus melakukan. Setelah kedua kalinya memotongnya,
baru Nabi Ayub tanya, kamu dapat makan ini, kamu bisa beli obat ini dari mana? Ya, apa katanya? Dan ini janji Nabi Ayub, sekiranya seandainya saya nanti ya sehat, maka akan saya jilid kamu. Karena apa? Ketahuan bohongnya. Karena Nabi Ayub tidak mau apa? Menerima apa adanya. Itu disebut dengan sabrun jamil, sabar yang begitu indahnya. Ya, tidak mau panggil tabib, tidak mau ambil dokter. Sampai konsekuensinya apa? Harus diusir dari apa? Ya, sudut kota. Ya, di luar kota itu. Nah, itu sosok Nabi Ayub, kesabarannya luar biasa, tapi tetap perlu. Nanti kelimanya tadi, pekan berikutnya sudah tidak dapat apa-apa. Didesak oleh istrinya, Ayub kamu ini kan Nabi, kenapa kamu gak berdoa supaya disembuhkan? Nah, didesak terus, tetap sabar. Tapi desakan demi desakan istrinya, akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya, fastajabna. Apa kata Allah? Maka kami kabulkan doa Nabi Ayub, kemudian kami sikat, dibuka itu. Ya, maka saat itu langsung semua kulit ya dengan siraman air itu berubah semua kembali jadi glowing, bahasa Pak Joko. Nah, ya, badannya ini kalau dipiralkan airnya Nabi Ayub ini kira-kira miliaran harganya. Kira-kira. Kalau dipiralkan, karena glowing kata Pak Joko tadi. Itu sekarang glowing itu. Bukan hanya glowing saja. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, harta peternakan yang habis, sawah yang habis, anak yang meninggal dunia dikembalikan oleh Allah. Sebab apa? Kesabaran. Akhirnya apa? Ketika Nabi Ayub angkat tangannya berdoa, maka dalam Bukhari Muslim itu datang burung. Yang burung itu menjatuhkan satu emas, yang satunya mutiara. Kembali lagi hartanya. Tuh, antum nanti belajar itu. Bagaimana dahsyatnya kesabaran Nabi Ayub. Ya, itu sampai konsekuensinya apa? Ya, orang kelahiran kampung di situ harus dikeluarkan luar daerah. Gak diterima oleh satu kampung. Kalau ibaratnya, ibaratnya ilustrasi, ya. Kalau ada tamu dari sana, ya, dari pinggir jalan raya, nah, itu bisa tersengat baunya sampai jalan raya, sampai desa orang. Itu bau, ya, Nabi Ayub, bau kulit itu. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, ini namanya isti'anah kepada Allah, satu-satu jalan mengatasi apa? Musibah dan bencana. Itu ada dua ya contoh ya. Maka ketika hadis ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi, ayun nasi asyaddul bala. Ya Rasul, manusia yang mana yang paling besar ujiannya? Ya, wahai Rasul, manusia yang paling besar ujian itu kayak siapa? Nabi jawab, ya, fal anbiya wal mursalin, fal amsal summal amsal summal amsal. Maka ujian yang paling berat itu ujian yang dialami oleh para nabi dan para Rasul. Kemudian apa? Ya, berikutnya para sahabat. Kemudian siapa lagi? Para tabi'in. Kemudian siapa lagi? Saya belum bisa diri. Kenapa? Imam kita yang 4 saja itu pernah merasakan namanya apa? Ya? Penjara.
Dan mereka, ya, Imam Syafi'i pernah merasakan penjara, Imam Ahmad pernah merasakan. Apakah dengan penjara itu berarti konotasinya orang bersalah? Tidak. Mereka para imam lebih happy tinggal di penjara karena apa? Memperkuat keimanan mereka, mempertahankan nilai kebenaran yang dibawa. Saat fitnah, nah kayak seperti ini, ikhwan, ya susah zaman sekarang itu, ya subhat di mana-mana. Ya saya nggak sebut ya, ada beberapa sepi gitu, lagi tren, lagi hangat-hangat. Ya ada 2 fitnah para ustadz kita, jadi saya nggak sebut di sini. Ya itu besar, kemarin saya sudah sampaikan. Sampai sekarang masih bergulir itu 2 fitnah diadu itu antara Ustadz Zul sama Ustadz Badrul. Ya saya sampaikan aja. Ya itu sebelum muncul namanya demo ini, seminggu sebelumnya, ketika tertumpah demo kemarin, lancar itu, diadu itu. Ya, padahal 2 ustadz ini lagi dalam keadaan apa? Kajian. Tapi mulut-mulut yang ada di Twitter, di FB itu lancar sekali. 2 ustadz. Yang satu ini membolehkan demo, yang satu ini mengharamkan demo. Itu digoreng terus. Ya. Sampai sekarang dari mana masih juga itu. Masih juga memfitnah orang lagi kajian. Nah itu ikhwan, ya, dunia kita tuh luar biasa ya. Ya, di mana-mana ujian. Nah itu ikhwan rahimahullah. Berarti ada 2 tadi. Kemudian para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat, kemudian para imam. Para imam kita merasakan penjara karena apa? Membawa kebenaran, mempertahankan kebenaran. Ya, walaupun hidup, ya Ibnu Taimiyah hidupnya di penjara, Imam Ahmad juga di penjara, Imam Syafi'i di penjara. Kenapa? Karena mempertahankan namanya al-haq. Bukan berarti orang yang di penjara semuanya Nah, itu yang keempat. Ya, berarti isti'anah itu satu-satunya solusi untuk apa? Mengatasi musibah dan bencana sebagaimana yang dialami oleh para nabi, para rasul. Ketika mereka mendapatkan musibah, berdoa terus, minta terus. Ya, contoh kalau Nabi Ayub, kemudian Nabi Yusuf, ya, gitu ya, dan seterusnya. Baik, ikhwah ta'ala, cukup banyak 2, nanti kita lanjut. Ya, gajinya 2 aja. Kemudian nanti yang kelima, ya, kemudian yang keenam kita bahas nanti. Baik. Berarti pagi hari ini kita bahas kedudukan isti'anah. Yang ketiga dan keempat, yang keempat adalah siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah, ya, maka dia ditelantarkan, maka dibiarkan, maka dihinakan. Yang keempat, isti'anah kepada Allah adalah satu-satunya sabilul wahid, satu-satunya jalan untuk mengatasi masaib, musibah-musibah, wal mulimat, dan bencana, ya. Kemudian dalam kitab ini dinukil, ya, dibawakan yaitu kisah Nabi Yusuf, ya, bapaknya Nabi Yusuf, ya, Yakub, yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada waktu mungkin Bapak-bapak dan kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Atau santri ada yang bertanya? Udah paham, alhamdulillah. Paling senang guru kalau semuanya paham. Ya, paling senang juga, ya. Karena sudah materinya. Ya. Apa kan Pak Sariful aman sudah? Gak ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah, Pak Sariful sudah nangkep betul gitu. Ya.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.